Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof. Dadang? Baik, Pak. Senang sekali bisa dapat tamu luar biasa, seorang guru besar ilmu serangga atau entomologi, dan beliau sebagai Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia. Jadi satu kehormatan, sekali lagi terima kasih Prof. Dadang. Sama-sama, Pak. Banyak yang sudah mengenal Prof. Dadang, namun karena hari ini adalah hari pertama kita mengundang seorang entomolog, biasanya fitopatolog, tapi hari ini kita juga mengundang entomolog karena dokter tanaman tidak hanya tahu tentang patogen, tetapi juga harus tahu tentang hama, dan sebagian besar hama dalam kelompok serangga. Oleh karena itu, Profesor Dadang sebagai Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia mengawali pertemuan kita di channel YouTube Dokter Tanaman. Nah, supaya teman-teman dokter tanaman dan juga viewer channel ini lebih mengenal Prof. Dadang, silakan secara singkat menyampaikan pengalaman pendidikan dan pekerjaan. Silakan, Prof. Baik, pertama saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua, terima kasih Pak Budi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Suatu kehormatan tentu saja bisa berbincang-bincang di channel ini, gitu ya. Sangat baik untuk kita diseminasikan hal-hal yang berkaitan dengan dokter tanaman. Ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Budi, saya akan mencoba mengurai sedikit barangkali perjalanan pendidikan saya. Saya sendiri masuk IPB tahun 1984, gitu ya, dan kemudian menamatkan pendidikan sarjana di jurusan waktu itu ya, jurusan hama dan penyakit tumbuhan tahun 1988. Gitu ya. Saya kalau dulu itu kan ada dua ya, satu makalah khusus atau MK ya. MK saya di bawah bimbingan almarhum Bapak Yusuf Sutakarya dan Ibu Since, waktu itu Profesor Since dan Profesor Yusuf Sutakarya. Sementara untuk praktek lapang saya dibimbing oleh almarhum Bapak Dr. Teguh Santoso yang baru saja telah meninggalkan kita. Itu selesai tahun 1988, kemudian saya masuk ke Departemen Produksi Tanaman, dan alhamdulillah tahun 93 dapat beasiswa Monbuso dari Jepang. Ya. Tapi sebelumnya saya sempat ini, jangan sampai salah juga, tahun 92 saya sempat berkunjung juga ke tempat Pak Budi. Di Tokyo, ya, di Tokyo University Agriculture, sempat magang 14, ya training lah 14 hari. Dan Pak Budi, walaupun bukan host utamanya, tapi banyak membantu saya. Dan disitulah sebetulnya awal barangkali ya, awal dari saya berkenalan dengan teman-teman Jepang, sehingga pada tahun 93 berhasil mendapatkan beasiswa Monbuso dan berangkat ke Jepang. Ya. Dan akhirnya menyelesaikan penamatan S2 dalam bidang kimia pertanian, di bawah bimbingan Profesor Hijiro Yamamoto, ya, dan kemudian lanjut ke S3, mengambil Biological Studies. Sebetulnya sama saja, cuma beda departemen, karena itu waktu datang itu kan tidak ada S3 di Nodai Research Institute gitu ya. Kemudian saya dicangkokkan di kimia pertanian, begitulah. S3 saya pindah ke Biological Studies di bawah bimbingan Profesor Dr. Kanji Osawa. Alhamdulillah mendapat pembimbing yang luar biasa, dan saya mendapat bukan hanya masalah utama saya waktu itu pestisida nabati gitu ya. Saya juga banyak mendapat ilmu tentang toksikologi, baik toksikologi tentang pestisida terhadap serangga maupun toksikologi lingkungan gitu. Dan itu sangat berguna sekali untuk pengembangan karir saya di berikut-berikutnya begitu. Ya. Itu perjalanan singkat studi. Sedangkan kalau pekerjaan, saya kira sampai sekarang saya sebagai staf pengajar di Departemen Produksi Tanaman. Saya pernah juga menjadi ketua departemen tahun 2007 sampai 2011. Kemudian jadi wakil dekan Fakultas Pertanian tahun
2011 sampai 2015 ya. Dan setelah itu sudah cukuplah untuk menjadi administrator barangkali kembali ke dunia kita gitu dah. Dan alhamdulillah mendapat guru besar pada tahun 2011. Saya juga aktif di Komisi Pestisida ya. Tahun 2008 menjadi anggota Komisi Pestisida mulai, dan alhamdulillah saya katakan tahun 2010 itu menjadi ketua tim teknis sehingga banyak memberikan warna barangkali untuk registrasi pestisida Indonesia, dan alhamdulillah sekarang semakin baik ya, semakin banyak syarat-syarat yang kita kita masukkan dalam registrasi sehingga indikator-indikator untuk lingkungan dan untuk kesehatan manusia semakin banyak masuk ke dalam indikator-indikator registrasi. Dan kemudian pada tahun 2019 Oktober saya juga diminta oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Umum Perhimpunan Entomologi Indonesia, suatu amanat yang sangat besar tentu saja ya, bagi saya. Tanggung jawabnya besar karena ini menyangkut bukan hanya masalah profesi entomologi, tapi bagaimana bisa mengembangkan ilmu ini, bukan hanya ilmu dalam arti praktis ya, yang sekarang barangkali kita ini kan, tapi juga ilmu-ilmu dasar dan juga ilmu-ilmu yang mungkin selama ini belum banyak dijamah oleh orang lain. Misalkan seperti entomologi perikanan, perairan gitu ya Pak Budi, itu juga belum banyak gitu ya. Kami juga ingin bagaimana ilmu entomologi kesehatan barangkali harus juga banyak berperan di zaman era-era sekarang ini gitu. Dan apalagi dengan era seperti sekarang di mana digitalisasi segala macam semakin luas digunakan. Nah, jauh mana nih peranan entomologi ke depan ya? Apalagi kita lihat bagaimana dengan perkembangan biomolekuler, tentang taksonomi serangga yang ternyata sekarang berubah begitu ya, dari famili A menjadi famili B. Nah, ini tentu saja kita harus mengakomodir ya hal-hal seperti ini di masa depan seperti itu. Saya kira itu barangkali sekilas apa yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan pendidikan dan juga pekerjaan saya. Demikian Pak Budi. Panjang dan dapat menempuh puncak-puncak karir yang luar biasa, termasuk sebagai Ketua Departemen Proteksi Tanaman, Wakil Dekan Fakultas Pertanian, dan sekarang juga sebagai Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia, sekaligus juga aktif di tim teknis Komisi Pestisida, Pak ya. Betul Pak. Betul. Peran yang sungguh sangat luar biasa, dan saya ingat dulu waktu kita di Tokyo, Pak Dadang beruntung sekali di bawah bimbingan Profesor Yamamoto ya. Betul Pak. Sama kemudian Profesor Kazuo Ozawa yang juga mantan rektor Tokyo University of Agriculture. Dan Pak Dadang kan juga aktif di ISAS ya. Betul Pak ya, salah satunya sejak tahun 2005 saya Pak. Di 2005 itu aktif di ISAS sampai sekarang masih diminta untuk sebagai Regional Secretary Indonesia Chapter ya untuk ISAS itu. Luar biasa sibuknya, dan masih sempat juga meneliti hama pada berbagai sayuran. Nah, tentang hama nih pada sayuran, tertarik pada hama apa nih Prof Dadang nih khususnya? Ya, saya sudah mungkin sejak mahasiswa begitu ya Pak ya. Jadi saya lebih tertarik, makanya saya waktu mahasiswa ketika ada pilihan di agronomi itu ada tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman serealia. Saya pilih hortikultura waktu itu. Saya nggak tahu kenapa saya senang sekali dengan hortikultura. Dan kebetulan waktu itu di jambu biji penelitiannya begitu. Nah kemudian jadi staf pengajar, saya ingat sekali saya diminta uji efikasi oleh Pak Turungadi almarhum itu adalah tanaman bawang merah begitu. Jadi selalu mendapat tanaman-tanaman hortikultura itu. Jarang sekali saya mendapat padi, kedelai itu, hampir kalau tidak kubis ya larinya ke bawang gitu. Terus nah jadi sebetulnya penelitian saya sendiri, saya itu penelitiannya kebetulan target hamanya itu adalah Prutella xylostella. Kebetulan kan saya banyak bekerja dengan pestisida nabati gitu. Jadi target utamanya memang Prutella xylostella, dan kebetulan di Indonesia itu Prutella itu kan sudah cepat sekali resistennya gitu Pak ya. Jadi barangkali ilmu saya apakah bermanfaat atau tidak gitu ya untuk hama ini gitu. Dan alhamdulillah setelah lulus mendapat proyek
Pak Budi juga masuk kira-kira di sana ya, Academic Frontier Research Project gitu. Ya, Dan saya 5 tahun. kebetulan ya, nah kebetulan saya juga di bagian itu, yaitu di tanaman tomat dan kubis, yang utamanya adalah bagaimana menelitikan Flutella dan Crocidolomia vaponana dengan menggunakan teknik, ya kita bilang ada yang PHT, ada yang input rendah, ada juga dengan organik seperti itu. Ya, ya. Dan alhamdulillah kita bisa menghasilkan dua formulasi pestisida nabati waktu itu untuk Ya. untuk pengendalian pada tanaman kubis, Pak, gitu. Jadi Ya. itu perjalanan mengapa saya senang dengan hortikultura seperti itu. Iya. Dan pestisida nabati luar biasa waktu proyek kita dengan Tokyo Noge ya waktu itu ya. Betul, Pak. Saya perlu di refresh ya. Bisa diingatkan lagi Pak mengenai pestisida nabati yang Prof Dadang teliti supaya teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Ya. Ya sebetulnya pestisida nabati itu bukan suatu teknologi yang baru. Selalu saya katakan demikian. Karena kalau kita belajar sejarah pestisida itu yang namanya tembakau, yang namanya akar tuba itu kan sudah digunakan sejak zaman dulu, kan? Nah, cuma barangkali teknologi sekarang dibungkus dengan teknologi-teknologi yang sekarang berkembang seperti teknik ekstraksi segala macam, sehingga ini lebih modern begitu ya. Jadi sebetulnya kalau intinya sih kita kembali lagi sebetulnya gitu kan, setelah barangkali dampak-dampak negatif dari pestisida seperti organoklorin gitu kan, maka orang kembali lagi mencari yang sifatnya yang lebih alami, dan salah satunya adalah pestisida nabati begitu ya. Nah, sebetulnya saya sendiri hampir 150 spesies tanaman itu Pak yang saya teliti waktu di sekolah gitu ya. Dan alhamdulillah mendapat lebih kurang 6 bahan aktif lah, 6 senyawa aktif, bukan bahan aktif ya. 6 senyawa aktif itu yang berasal dari Anonase, saya dapatkan juga dari Zingiberase, saya dapatkan juga dari tanaman-tanaman lain gitu ya. Dulu kan syaratnya begitu, kalau mau lulus kan harus mendapatkan senyawa aktif yang baru gitu kan. Jadi ya barangkali itu hikmah saja begitu ya, dari tekanan yang begitu besar ketika sekolah kita mendapatkan. Alhamdulillah setelah itu kita bisa publish seperti itu gitu ya. Dan berikutnya adalah project itu. Nah, project itu kan sebetulnya uangnya nggak banyak lah, Pak Budi juga tahu ya gitu. Tetapi multiplier efeknya luar biasa. Betul. Sehingga karena kita mendapatkan dana yang sedikit, kita mencoba untuk mendapatkan dana yang besar dari tempat lain, gitu. Dan dana itu didasarkan hasil-hasil dari dana yang rendah itu tadi. Hasil-hasil penelitian yang rendah itu kita jadikan bahan untuk menggait dana yang besar. Akhirnya saya dapat hibah bersaing, dapat hibah kompetensi dari ini, hibah kompetitif bahkan 3 tahun waktu itu. Dan disitulah banyak jurnal-jurnal. Nah kebetulan proyek itu, lagi-lagi kita bicara proyek Pak ya, lagi-lagi proyek itu adalah outputnya adalah jurnal. Iya, pas. Nah, mungkin Pak Budi tahu, pas sekali kan. Nah, itulah cikal bakal menjadi profesor sebetulnya. Jadi saya dibantu sekali dengan jurnal-jurnal itu, dengan terbitan jurnal, ya, dengan di-push menjadi jurnal, akhirnya dapat jurnal banyak dan cukuplah untuk menjadi guru besar. Nah, kembali ke penelitian saya, hampir semua penelitian saya adalah penelitian di pestisida nabati. Hampir semua jurnal, semua mahasiswa saya bimbing memang fokus waktu itu ke pestisida nabati seperti itu. Baik pada tanaman sayuran maupun pada tanaman bukan tanaman kacang-kacangan lah Pak ya. Untuk misalkan yang repelen ya, yang toksik, yang menghambat pertumbuhan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih tetap melakukan kegiatan itu ya. Penelitian-penelitian pestisida nabati masih tetap kita laksanakan sampai barangkali sekarang ini sudah waktunya kita mengembangkan yang nanoformulasi. Alhamdulillah kami lulusan pertama doktor kemarin sudah nanoformulasi untuk goreng coklat ya dari Lampung, dan yang kedua sekarang sedang dari Bogor ini nanoformulasi untuk Helopeltis anthonii pada tanaman coklat. Senyawa aktifnya apa yang digunakan? Nah, sebetulnya sih kita tidak sampai senyawa aktif Pak, karena kita berpikir sangat mahal. Karena tanaman-tanaman itu sebenarnya sudah diketahui ya, misalkan satu dari dari Zingiberase, yang satu dari. Nah sekarang bagaimana kita memanfaatkan ekstrak ini yang mudah kita dapatkan
tidak perlu teknologi yang sangat canggih. Karena kalau kita sudah mengisolasi senyawanya, Pak, itu membutuhkan waktu, tenaga, dan uang, tentu saja kan. Nah, tapi dengan menggunakan nanoteknologi, kita bisa mendapatkan efektivitas yang lebih baik, tentu saja ya. Artinya ekstrak yang kita gunakan lebih sedikit, apalagi kalau kita buat campuran gitu ya. Nah, kemudian hasilnya sangat bagus gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipatenkan oleh mahasiswa ini untuk menjadi satu formulasi yang bisa dikomersialkan lah, harapan kita seperti itu. Luar biasa. Dari penelitian Bapak dulu kan ada 150 spesies yang diteliti, ada 6 yang bagus, ada salah satunya dari Annonaceae dan Sigiberacea. Annonaceae itu ini ya Pak, sirsak ya Pak ya? Kalau teman-teman sirsak lah Pak. Ya, jadi banyak sekali itu ya. Kalau Sigiberacea temennya jahe ya? Jahe-jahean kalau gitu ya. Jadi sekian banyak itu yang di masyarakat paling populer sekarang apa ya? Nah, kebetulan untuk jahe-jahean sebetulnya sih cukup bagus ya. Cuman ada satu efek yang kalau kita lakukan terlalu banyak itu ada sifat fitotoksik biasanya, Pak. Jadi ini harus hati-hati. Nah, kebetulan yang mahasiswa sekarang ini mengerjakan yang jahe juga, tapi sifatnya tidak toksik. Makanya kita buat dengan nano, sehingga dia membutuhkan jumlah yang lebih sedikit kan seperti itu. Ya. Kalau dari Annonaceae, ini masalah yang kita hadapi bukan masalah fitotoksik, tapi yang kita hadapi adalah sumber bahan tanaman. Karena saya menggunakan serikaya gitu ya. Nah, ternyata serikaya tidak mudah untuk mendapatkannya, begitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau yang lain dari Meliaceae, ya, dari Meliaceae itu ekstrak kasarnya sudah kita buat, begitu ya. Dan yang lainnya ada juga dari Adas. Ya, dari Adas ya, dari itu. Nah, itulah Pak, memang saya kira salah satu tantangan bagi kita untuk pengembangan pestisida nabati ini adalah kalau skala besar, industri besar memang adalah bahan baku. Bahan baku. Nah, kita sudah mencoba waktu itu dengan kegiatan project academy research itu adalah dengan menggunakan kacang babi ya. Dan itu cukup bagus juga. Kita sudah kita perbanyak begitu Pak, dan petani kita bagikan gratis begitu ya, dengan gratis, dan itu cukup mudah juga bagi petani seperti itu. Nah, sayangnya memang ya itu lagi perilaku petani kita kan tidak mau yang harus menyiapkan. Jadi maunya yang udah beli sajalah di toko gitu. Nah, ini sebetulnya harapan kita ada industri yang mau memperbanyak ini, yang mau memproduksi ini sehingga petani bisa membeli itu seperti petani membeli pestisida sintetik pada umumnya begitu. Nah, itu Pak sebetulnya cita-cita yang belum sempat terlaksana begitu ya. Gitu. Mungkin dari Komisi Pestisida sendiri ada perlakuan khusus untuk pestisida nabati ini Pak, dan sejauh mana sekarang perannya? Ya, sekarang ini banyak juga digunakan oleh masyarakat, terutama kalau saya lihat sih banyak masyarakat yang memang masih di organic farming paling tidak. Ya, organic farming ya, mereka itu komunitas yang memang masih menggunakan itu ya. Mereka menanam sendiri bahan-bahannya, kemudian mereka memproduksi sendiri gitu kan, nah, kemudian mengaplikasikan sendiri gitu. Nah, tentu saja masih sangat sederhana teknologinya gitu Pak ya gitu. Nah, kita ingin kalau bisa sih ya efektivitasnya tinggi, ya kita bisa menekan harga, tapi ini juga bisa dimanfaatkan oleh petani-petani lain seperti itu. Itu harapannya sebetulnya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan pestisida nabati makin berkembang, khususnya di dalam produksi pertanian organik ya Pak. Ya, betul Pak. Nah, kalau kita ke Perhimpunan Entomologi sekarang, karena Prof. Dadang kan sebagai ketua yang baru, ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan Perhimpunan Entomologi ini kepada khalayak. Ya, silakan. Ya, Perhimpunan Entomologi Indonesia ini terbuka untuk umum sebetulnya. Jadi siapapun, walaupun dia mungkin seperti Pak Budi orang fitopatologi, kalau memang mau masuk anggota tidak ada masalah, itu kan karena hama itu juga ada penyakit juga kan ada hubungan dengan hama, misalkan vektornya kah atau apa gitu kan, ini sangat menarik sebetulnya. Ya. Bahkan saya juga mengajak teman-teman Higi ya, ilmu gulma untuk bergabung juga di entomologi, karena apa ya, banyak juga serangga digunakan untuk mengendalikan gulma misalnya, atau gulma menjadi tempat inang temporer dari serangga kan, jadi menarik gitu ya. Tidak ada yang
terpisah sebetulnya begitu kan gitu. Jadi pertama itu keanggotaan sangat terbuka, silakan bagi yang mau bergabung gitu kan untuk entomologi kita diskusi tentang serangga, gitu kan. Ya. Dan yang paling penting adalah kita mengedukasi masyarakat gitu. Ya. Hmm. Jadi ada semacam saya tidak studi atau apa gitu yang menunjukkan bahwa populasi serangga ini semakin berkurang begitu, semakin menurun. Apakah climate change atau apa begitu Pak ya. Nah sehingga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang mengundang kami waktu itu untuk berdiskusi sebetulnya ada apa begitu kan, dan mereka mengajak kerjasama dengan kita bagaimana kita bisa mengkonservasi serangga ini. Jadi bagus sekali mengkonservasi itu bukan hanya tugas kita tapi juga tugas masyarakat begitu ya. Nah kita pertamanya adalah dengan mengedukasi masyarakat untuk mengenal serangga lebih jauh. Jadi serangga itu bukan hanya kecoa, serangga itu bukan hanya nyamuk, serangga itu bukan hanya tanda petik merugikan begitu ya. Tapi serangga juga banyak yang memberikan manfaat kepada kita. Dan itu yang harus kita edukasi kepada masyarakat bahwa mari kita menjaga kelangsungan hidup serangga di alam ini. Termasuk bapak-bapak petani barangkali yang terlalu banyak menggunakan insektisida sehingga barangkali bisa mengganggu arthropoda tanah yang ada di pertanaman mereka gitu. Nah, makanya kalau kita bicara tentang itu, ini semuanya menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Dan inilah kampanye-kampanye seperti ini Pak yang kita lakukan. Kemarin kita ada lomba foto, kita ada lomba esai gitu dalam rangka apa? Ya, dalam rangka mengenalkan dulu lah serangga itu apa. Sejauh mana kita melihat masyarakat tentang serangga ini. Gitu. Jadi katanya begini, kalau serangga itu tidak ada, maka dalam 5 tahun katanya kehidupan ini akan hilang Pak. Gitu. Saya baca kemarin itu ya. Tapi kalau manusia yang hilang katanya gitu ya, maka dunia ini akan menjadi lebih indah katanya karena serangga akan hidup bisa dengan baik katanya. Jadi manusia itu akan berperan besar terhadap kepunahan serangga ini katanya begitu. Nah untuk itu kita rubah itu sehingga manusia bisa mengkonservasi serangga. Contoh lebah saja. Lebah ini alhamdulillah kemarin PII bekerjasama dengan salah satu company untuk bagaimana lebah ini ke depan harus lebih berperan lagi dan populasinya bisa kita tingkatkan lagi sehingga masyarakat bisa mengambil manfaatnya ya. Kita mengkonservasi lebah itu, mengkonservasi serangga dengan baik dan kita mengambil manfaatnya. Demikian juga dengan serangga-serangga yang ada di serasa-serasa, serangga-serangga yang ada di perairan. Itu merupakan indikator-indikator baik untuk lingkungan kita sebetulnya Pak. Nah inilah yang harus kita jaga sebetulnya. Jadi bagaimana kita ada manfaatnya lah PI. Ini yang sedang kami rancang. Bagaimana PI itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi bukan hanya kita asik dengan kita gitu ya, asik dengan kolega kita, tapi masyarakat melihat. Jangan hanya melihat maksud saya gitu, tapi masyarakat bisa menikmati hasil karya kita. Ya gitu Pak, baik langsung maupun tidak langsung. Itu Pak Budi yang sedang kita rancang gitu. Ya, saya juga mengajak para dokter tanaman di Indonesia tidak hanya aktif di satu organisasi profesi seperti Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, tapi juga menjadi anggota Perhimpunan Entomologi Indonesia, bahkan juga Perhimpunan Ilmu Gulma juga. Nah, pendekatan terpadu menjadi semakin penting dan kemampuan interdisipliner menjadi makin penting juga ya untuk memecahkan masalah pertanian yang semakin kompleks. Nah, saya khawatir ada penurunan minat ya dari para pemuda tani atau mahasiswa terhadap bidang seperti bidang hama atau entomologi secara umum. Menurut Prof. Dadang bagaimana? Dan saran? Iya, kalau kita melihat data-data memang itu tidak bisa terbantahkan ya Pak ya. Kalau kita lihat data-data itu tidak terbantahkan bahwa memang ada minat lah terhadap khususnya pertanian ya gitu ya. Dan itu tidak terjadi hanya di Indonesia gitu kan. Terjadi juga di negara-negara lain ya, contoh Malaysia ya, Vietnam, kemudian juga termasuk Jepang gitu ya kalau kita lihat. Nah sekarang tinggal bagaimana barangkali kita merubah kita yang merubah barangkali karena anak-anak muda kan nggak bisa dirubah itu. Tapi kita merubah, bagaimana kita merubah sesuai dengan keinginan kita tanpa harus merubah apa yang kita miliki ilmu kita begitu. Ya.
gitu. Jadi misalkan studi-studinya mungkin sekarang contoh ya, orang bisa saya katakan kalau kalau lulusan kita gitu ya, mungkin mereka udah nggak mau main dengan lumpur gitu kan, mungkin ya, mungkin nggak mau gitu kan, walaupun masih ada sebagian lah yang senang gitu kan. Tapi sekarang dengan mekanisasi mereka bisa bekerja. Mereka mungkin mengamati hama tidak lagi dengan cara datang turun ke lapangan, tapi mereka bisa menggunakan digitalisasi misalkan dengan drone atau dengan apa gitu. Dan itu kan sesuatu yang mungkin menantang begitu Pak, menantang mereka gitu ya. Nah jadi oke lah, zamannya sudah seperti ini. Sekarang bagaimana gitu. Nah tinggal barangkali kurikulum-kurikulum kita, nah ini juga kurikulum kita penting untuk disesuaikan dengan zamannya sekarang gitu kan. Jadi bagaimana itu bisa mendeteksi serangan ya kalau penyakit phytophthora misalnya Pak ya, kalau hama di sana kubis berapa persen, jadi nggak perlu lagi ngitung dengan milimeter blok gitu kan Pak ya, tapi dengan alat itu kita bisa lihat gitu kan. Nah itu sangat menantang ya. Jadi harus ada ini juga, bukan hanya kita diri sendiri gitu, kita juga harus sudah mau berkontribusi atau mengajak ilmu lain bergabung. Ya misalkan ilmu artificial intelligence aja, AI itu kan luar biasa gitu kan. Nah dengan AI ya, dengan drone-nya misalnya, nah aplikasi misalkan nyemprot misalnya ya, mupuk sekarang kan sudah jarang orang tanda petik ya di negara-negara luar itu sudah jarang menggunakan gendongan nyemprot itu. Sekarang semuanya udah pakai drone gitu kan. Nah, itu kan gaya kan Pak, anak muda jadi pilot gitu kan ya. Nah, itu mungkin menarik gitu ya, untuk ternyata luar biasa gitu kan ilmu yang dia pegang itu dengan teknologi yang sekarang. Nah, itu sedikit saja barangkali kita memang harus merubah gitu. Sudah saatnya berubah barangkali gitu Pak. Betul. Ya. Oke, terima kasih banyak ini perbincangan singkat dengan Prof. Dadang. Tapi barangkali masih ada satu atau dua hal yang lupa saya tanyakan, tapi Prof. Dadang ingin menyampaikan di channel ini. Silakan kalau ada. Baik, ya. Saya kira saya ingat sekali, guru saya lupa siapa yang menyampaikan, selagi masih ada tanaman, itu masalah hama dan penyakit itu selalu ada. Iya, betul. Betul kan Pak ya? Dan ternyata sekarang semakin kompleks gitu. Iya. Ya. Nah, kita tidak bisa lagi dengan cara teknologi yang biasa gitu. Artinya dengan semprot begitu ya. Itu mungkin bagian bisa, nggak masalah. Tapi di sini dibutuhkan keahlian. Ya, keahlian gitu. Tanpa keahlian maka kita akan salah identifikasi, salah aplikasi, maka bukan hasil pengendalian yang kita dapat, tapi barangkali kehancuran seperti itu kan, ya, barangkali seperti itu. Nah, saya ambil contoh misalnya, ada seorang petani, dia itu ada gulma di lahannya gitu kan. Nah, tiba-tiba dia menggunakan, maaf ini contohnya herbisida itu kan, dia gunakan herbisida paraquat. Apa yang terjadi? Habis semua padinya gitu. Nah, niatnya baik untuk mengendalikan gulma, tapi dia nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya, akhirnya bukan hasil yang baik, tapi malah kerugian yang luar biasa. Nah, ini kalau tidak ada ahli-ahli proteksi tanaman, ini bahaya begitu loh Pak. Ya, ini bahaya ya. Makanya saya kira di perkebunan itu harus ada orang-orang yang memang bisa menangani hama, penyakit dan gulmanya seperti itu. Kalau perlu spesifik, hamanya siapa, penyakitnya siapa, gulmanya siapa. Biar mereka bikin satu tim, satu grup yang akan menangani itu. Saya kira hasil yang didapatkan itu jauh lebih besar daripada kerugian yang akan didapatkan begitu Pak. Nah, ini juga menarik. Misalnya begini Pak, ini sedikit saja saya ceritakan. Bagaimana masyarakat sekarang, Pemda-Pemda itu sangat merasa merasa POPT itu tidak, malah merugikan lah katakanlah gitu, karena hanya menghabisi yang namanya APBD misalnya begitu. Bagi saya itu pemikiran yang sangat salah begitu. Ya, justru POPT itulah yang menjaga produksi tanaman dengan mengamati hama. Kapan itu hama harus dikendalikan, kapan itu harus tidak dikendalikan. Nah, sehingga petani akan mendapatkan hasil yang optimal. Kalau hasil optimal berarti petani bisa menghasilkan uang. Kalau uang berarti mereka bisa bayar pajak. Ya kan Pak? Kalau pajak berarti Pemda mempunyai APBD yang tinggi kan? Gitu.
Tapi kalau petani gagal panen, petani nggak bisa bayar pajak, maka Pemda juga nggak bisa bukan buat gitu. Itu sebagai contoh gitu. Jadi bagaimana pentingnya bidang proteksi tanaman, dan POPT itu ya bidangnya proteksi tanaman gitu. Jadi kalau Pemda mengangkat POPT dari teman-teman proteksi tanaman, perkebunan baik swasta maupun negara itu mengangkat para ini, saya kira kita akan luar biasa untuk melindungi ini. Dan sekali lagi, mereka mempunyai konsep dalam perlindungan tanaman, bukan hanya sekedar mengendalikan, tapi mereka memikirkan sustainability lingkungannya gitu loh Pak, ya gitu. Jadi bukan hanya ya tanda petik, pokoknya udahlah pakai ini, nggak bisa, harus diperhitungkan betul. Makanya saya kalau yang pernah mengambil kuliah saya kebetulan banyak memegang pestisida. Jadi selama ini orang beranggapan itu menggunakan prinsip 5T atau 6T gitu. Mungkin Pak Budi tahu ya, 5 tepat atau 6 tepat. Ya, tepat konsentrasi, tempat dosis, tempat pestisida, jenis, tepat waktu. Saya dalam mata kuliah saya kembangkan itu hanya sebagian. Saya bikin suatu konsep, saya katakan kalau Anda menggunakan pestisida, gunakan tahap-tahap ini. Tahu, 1 tahap pertimbangan, 2 tahap persiapan, 3 tahap pelaksanaan, 4 tahap evaluasi. Jadi kalau pertimbangannya sudah tidak perlu, ngapain Anda lakukan aplikasi? Contohnya monitoring misalnya Pak ya, monitoring itu kan masuk prinsip PHT sebetulnya gitu. Nah, oke, sampai pelaksanaan pernah nggak dievaluasi? Bagaimana musuh alaminya, bagaimana polinatornya, bagaimana atau tanahnya? Kita kan nggak pernah sampai sana itu. Ya, yang penting satu, hamanya turun, hanya intensitasnya turun atau tidak. Dalam PAT nggak demikian seperti itu. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh teman-teman proteksi tanaman, tidak bisa oleh yang lain gitu. Nah, inilah pentingnya dokter tanaman, Pak, untuk bergabung di sana begitu. Ya. Terima kasih. Itu Pak Budi. Terima kasih. Kita memerlukan dokter tanaman, ahli proteksi tanaman untuk membuat tanaman sehat Indonesia kuat. Nah, sebagai penutup, kita Prof. Dadang pakar dari dokter tanaman, yaitu tanaman sehat Indonesia kuat. Ayo, tanaman sehat Indonesia kuat. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Budi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.